ya kan? Terus di sini kita punya Purkinje, gitu. Nah, intinya dari gambar ini adalah arus jantung itu dia berjalan dari kanan atas ke kiri bawah, ya enggak? Nah, terus nih, ini fisiologis harus paham dulu Ji, biar biar nggak susah nanti nangkepnya. Nah, ketika jantung itu kontraksi, itu SA node dulu yang kontraksi, menjalankan ke AV node, terus bundle His, terus ke selaput Purkinje. Nah, ketika dia berkontraksi, itu maka arusnya jalan, ya kan? Nah, sekarang kita kenal segitiga Einoven. Segitiga Einoven ini basic banget nih. Kalau nggak pernah denger, wah pasti sulit, sulit kalau misalnya nggak tahu. Segitiga Einoven itu basic dari EKG, di mana sadapan tadi kalau kita tuliskan di suatu arus, maka sini adalah AVR, ya, sini adalah AVF, sini adalah AVL, terus nanti kita punya sini, sini, yang ini adalah 2, yang ini adalah lead 1, yang ini adalah lead 3, ya kan? Oke, Ji. Oke. Paham ya? Pahamin sih ini, paham sih. Paham dulu aja. Nah, sekarang yang apa namanya? Eh, lead prekordial, lead prekordial, ini dada, ini tengah-tengah dada, ini puting susu, loroki, yang cilik ini. Terus sadapan itu, kalau lead prekordial, kita masangnya kan V1 di sini, V2, ini kiri, ini kanan. Dah, terus V3, V4, V5, V6 ya kan? Nah, artinya apa? Artinya dari V1 sampai V6 arusnya searah dengan arah arus jantung ya enggak? Yang di sini tadi, ya kan? Ya, betul. Nah, terus kita lihat lagi, kita bandingin dengan AVR. AVR harusnya kemana nih? Kebalik ke jantung kan? Berkebalikan kan? Nah, AVR nih berkebalikan. Makanya nanti kalau kita lihat di EKG, AVR tuh kebalik semua gelombangnya. Coba kita lihat. Ini AVR, C, tulisan layar. Ini AVR nih. Dia kebalik ke bawah semua, Ji. Dia depresi negatif semua. P, QRS-nya semuanya. Dah, dah. Nggak ada. AVL kan yang positif. Kan yang AVR tok yang ini. Nah, kita lihat lagi nih. AVR tok yang berkebalikan arah ke atas nih loh, Ji. Tanda panahku. Iya kan? Mm-mm. Dia benar-benar berkebalikan. Yang satu ke sini, arah jantung tuh ke sini. Mm-mm. PJ. Bukan. Ini cuma menggambarkan arah arus saja, Ji. Arah arus. Jadi nggak ada hubungannya antara satu AVR, AVL, 3 AVF tuh nggak ada hubungannya, Ji. Nggak ada. Kita ngeliat aja. Ya, AVR tuh ke sana, satu tuh ke sini. Terus AVL tuh ke sini. Ini kita bikin ini. Ini AVL tuh ke sini arahnya. Dah, satu ke sini, AVF ke sini, dua itu ke sini, tiga itu ke sini. Dah, ini harus dipakemkan betul nih di kepala nih. Biar kita nanti analisa EKG itu gampang. Ya, oke Ji. Nah, dari gambar ini dari gambar ini kita berkesimpulan kalau yang kebalik itu hanya AVR, ya kan? Karena dia berkebalikan dengan arah arus listrik. Nah, untuk yang AVL, ya itu kadang-kadang ada yang kebalik, enggak gitu. Karena dia juga ke atas di arahnya, yang AVL ke atas. Sedangkan jantung itu kan ke bawah kiri, ya kan? Dah, tapi kebanyakan AVL itu juga positif sih. Nah, intinya,
Ya, bener-bener berkebalikan gitu loh, Ji. Paham ya. Nah, makanya dia kebalik. Terus kita lihat di sini di lead prekordial. Di lead prekordial itu ini kan harusnya arah jantung dari S anod sampai Purkinje ke bawah, ya enggak? Ya, sekarang arah arusnya V1, V2 sampai V6 ini kan ke bawah gini juga nih. Sama nih, ya kan? Dari gambarku, ya enggak? Nah, di logika aja. Berarti nanti yang kebalik adalah yang V1. Yang kebalik. Makin ke bawah, dia makin positif. Nih, tak kasih gambar biar tak kasih contoh biar nggak bingung. Nih, coba lihat nih. Ini ke bawah kan? Nih, ya enggak? Nah, ini juga ke bawah, tapi atasnya mulai muncul, ya kan? Ini ke bawah, atasnya mulai tinggi lagi. Nah, ini mulai lebih tinggi atasnya. Ini lebih tinggi atas daripada bawah. Ini atas tok, ya enggak? Kelihatan nggak? Ya kan? Nah, kenapa kok bisa begitu gelombang EKG-nya? Dikarenakan ini V1 kan dekat S anode, ya kan? Nah, S anode. Terus aliran arusnya kan ke bawah, ya enggak? Nah, V1 itu jauh dari aliran arusnya, nggak searah gitu loh, Ji. Dia tuh jauh, paling jauh. Makin ke sini, makin ke bawah, dia akan makin tinggi ke atas, gitu. Ya, betul, makin positif. Dah, aman, Ji. Aman. Terus, hmm, hmm. Masih apa? Iya, dia akan, iya, betul. Nah, nanti kan kita kenal begini nih. Gelombang EKG itu kan P, Q, R, S, T, gitu kan. Sebenarnya ada gelombang U, kalau orang-orang yang abnormal. P, Q, R, S, T, U, gitu kan. Nah, nanti yang P, tak jelasin dulu. P itu adalah menggambarkan depolarisasi dari atrium. S anodnya nyala, S anodnya nyala, atriumnya kontraksi, terus dia gelombangnya gelombang P muncul. Dah. Terus dari S anod dia turun sampai Purkinje, Purkinje. Akhirnya Purkinje menyebabkan kontraksi ventrikel. Makanya muncul gambar QRS. Nih, nah, terus T itu gambar dari repolarisasi atau apa namanya? Lawannya kontraksi. Jadi dia lemes, refleksi, relaksasi, ding. Ya, relaksasi dari ventrikel. Jadi kalau bisa disimpulkan, P itu adalah depolarisasi atrium. Nah, repolarisasinya mana? Repolarisasi itu apa namanya? Repolarisasi itu tadi, repolarisasi itu tadi ini apa namanya? Relaksasi atriumnya. Sorry. Ya, ini nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan. Dia ketimbun sama QRS. QRS itu depolarisasi dari ventricle. T repolarisasi ventricle. Dah, Ji, aman ya? Nggak kelihatan dia, nggak kelihatan, Ji. Dia nggak kelihatan karena ketutupan sama cepatnya arus di Purkinje itu. Jadi dia nggak kelihatan di gelombang EKG. Iya, betul betul. Setiap depolarisasi dari suatu otot pasti ada repolarisasinya. Tapi kebetulan yang si atrium itu nggak kelihatan gitu doang, ya kan? Nah, terus apa lagi ya yang penting dari sini? Oh,
Coba kita lihat ini, Ji. Ini ya, saya cari yang lain ah. Nih, ini kan jantung, ya kan? Bagi empat. Ini kan, ini atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri, ya kan? Nah, SA node kan di sini, SA node, AV node itu di sini, AV node, ya kan? Sorry, agak naik dikit. Ini bundle his, bundle his. Ini Purkinje, ya kan? Nah, sekarang gini, kita mainnya pakai cerita aja, Ji. Pakai cerita. Misalnya SA node-nya dia kontraksi. Nih, bilang ini, misalnya ini ada impuls, natrium datang, impuls. Akhirnya dia kontraksi nih di sini, ya kan? Kontraksi nih. Nah, atriumnya kontraksi. Tadi muncul gelombang apa, Ji? Depolarisasi atrium, P, ya kan? Ya, P. Oke, sip. Terus dia jalan ke AV. Dah, ya kan? Jalan ke AV. Waktu dia jalan ke AV, maka ini si atriumnya dalam keadaan relaksasi kan? Dia relaksasi, relaksasi udah mulai relaksasi. Nah, ini berarti ini kan P. Berarti waktu jalan ke AV ini. Nah, itu AV. Ya, ya. Ini jadi kalau misalnya aku mengimplementasikan kerja jantung terhadap PKG. P. Tadi udah P udah paham. S anodnya kontraksi. Terus dia jalan ke AV. Maka ini jalan AV, ya kan? Nah, dari AV dia nyebar ke bundle his, terus nyebar ke Purkinje. Yang terjadi adalah apa, Ji? Apa? Ventricle kan? Nah, yang terjadi adalah QRS. Terus habis depolarisasi pasti dia, karena ventricle itu kan lebih besar, Ji. Lebih besar nih ventricle itu. Makanya dia agak lama. Kalau kenapa harus turun tuh nanti apa namanya? Memang begitu gelombang EKG-nya, Ji. Mau diapain lagi? Barengan dia, berdua tuh barengan, nggak ada bedanya. Nah, oke, QRS, QRS. Udah. Terus habis itu depolarisasi kan? Ya kan? T. Relaksasi ventricle, repolarisasi. Heeh. Nah, makanya dari ceritaku tadi, mm, itu nggak ada masalah Ji. Intinya EKG itu setiap dia ada apa namanya, ada impuls listrik, maka dia naik turunnya itu nggak kita nggak bisa nentuin kenapanya. Cuma yang normal begini, memang. Ketika nanti ada gambaran gambaran lain, mm-mm, mm-mm, naik normalnya. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama gelombang yang beda dari ini, berarti itu ada masalah. Contoh misalnya, nih kita logika lagi. EKG itu logika doang sih. Misalnya nih ya, tadi P itu apa sih? Depolarisasi dari atrium kan berarti kan? Ya, sekarang misalnya gini, misalnya ya, otot jantung di atrium jumlahnya misalnya dia lebih banyak gara-gara hipertrofi, ya kan? Hipertrofi misalnya, ototnya banyak, ya kan? Berarti dia impuls listriknya lebih besar dan lama ya kan? Harus lebih besar, lama, ya enggak? Nah, yang terjadi nanti adalah gelombang P-nya pasti aneh, jadi terganggu. Nah, entah nanti dia melebar gini, entah nanti dia tinggi,
Nah, nanti itu itu apa namanya? Aku ngasih logika dulu, belum ngasih syarat-syaratnya. Maksudnya harus tahu harus tahu dulu tentang tentang berapa jumlah kotaknya gitu-gitu baru nanti paham. Tapi ini aku ngasih ngasih gambaran dulu Ji. Ngasih gambaran kenapa ini penting ya. Nah, terus misalnya nih, contoh lagi. Misalnya dari SA ke AV, yang ku bilang AV tadi, yang garis ini, ya kan? Ada masalah arus listriknya, kepotong misalnya, kepotong arus listriknya, gitu. Itu kita bilang AV blok. Makanya di gambarnya V, AV-nya panjang banget, di RS. Panjang AV-nya. Itu iya lebih panjang. Gara-gara ada blok, akhirnya nggak jadi relaksasi apa ke ventrikelnya jadi kelamaan. Iya, panjang. Bukan gini, Ji. Dia panjang aja ini panjang nih. Jarak ini ke sini panjang. Ini panjang. Gara-gara ke blok, nggak langsung dia nggak langsung ngalirin arus ke ventricle. Gara-gara ke blok gitu. Itu contoh aja, Ji. Udah kan? Aman kan? Nah, terus kembali ke gambar yang tadi, Ji. Nah, ini pernah dengerin nggak, Ji? 23 AVF itu inferior, AVL 1, terus V5 V6 itu lateral. Pernah denger nggak? Nah, kenapa kok bisa dirumuskan begitu? Coba kita lihat Eindhoven ini. Ini 23 VF, ya nggak? 3 AVF, ya nggak? Nah, yang ke bawah-bawah, yang ke inferior-inferior ini 23 AVF. Harusnya ini loh, ya kan? Makanya dia dibilang lead inferior. Nah, jadi nggak usah dihafalin. Nah, terus satu AVL. Ini dia kan kolateral nih, tanda panahnya, ya kan? Kolateral, ya kan? Satu AVL. Heeh. Satu AVL semuanya kolateral. Terus V5, V6 itu kan letaknya di lateral, ya kan? Nah, makanya satu AVL, V5, V6 itu kita bilang lead lateral. Gitu, Ji. Dasar pengambilannya tuh dari situ. Ya. Nah, terus kira-kira yang anterior mana, Ji? Anterior. Dari sini. Nah, sebenarnya logikamu udah benar. Tapi letak jantung itu kan agak muter, Ji. Aslinya anatominya agak muter, ya kan? Dia nggak berhadapan tepat gitu. Yang kalau gara-gara agak muter, jadi yang anterior itu V3, V4, anterior. Nah, gara-gara agak muter, muter. Jadi kalau misalnya dadamu nih dibelah yang apa? Jadi misalnya gini, bayangkan dadamu dibelah nih. Yang mentok pertama kali itu adalah dinding lateralnya dari atrium kanan. Muternya kayak gitu. Dinding lateral atrium kanan yang kelihatan. Jadi dia muter, bukan dinding depan loh, dinding lateral loh, ya kan? Nah, iya muter. Nah, V2 V1 ini kita bilangnya septalgi namanya, karena dia pas di septum, septum antara atrium dan ventricle, gara-gara muternya itu. Nah, itu itu dasar kenapa ada lead-lead itu loh, lead antara lead anterior, lead septum, lead septal. Oke, Ji, aman? Nah, anterior itu V3 V4 aja, Ji.
AVR-nya nggak ada. AVR tuh nggak masuk apa-apa karena dia apa abnormal sendiri. Iya, nggak. Itu nggak masuk mana-mana dia. Aman. eh Terus kok oper. Terus belajar tentang ini aja, tentang EKG-nya dulu. Si, iya ya Mbak. Ini tadi PQRS, udah aman. Terus PWF QRS kompleks, sudah tahu semua. Ini cara masang lead. Nah, ini kita mengenal tentang kertasnya, Ji. Kertas. Nih, kertasnya EKG itu dia nanti dibagi-bagi beberapa ini. Yang ini adalah kotak kecil. Dah, yang ini kotak sedang. Salah, Ji. Ini enggak ini, Ding. Oh iya benar-benar. Kotak kecil, kotak kecil. Ini kotak sedang, sedang. Nah, kotak besarnya itu, saya, ini ya, ini gambar ini, Ji. Ini gambar EKG asli. Em, aku punya gambar EKG asli nggak sih? Oh, ini punya nih. Ini aja deh. Nih, dah. Yang ini kotak kecil, Ji. Nih, kotak kecil. Nah, kotak sedang tuh yang kayak gini. Isinya ada 5 kotak kecil, 5 kotak, 5, kedua, tiga, empat, lima, sama ini 5 kotak sedang. Dah. Terus 5 kotak sedang berkumpul. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ini kotak namanya kotak besar. Nah, Ji. Dah. Terus salah. Kita lihat di sini ya. Ini berarti tunggu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kotak besar. Dah. Terus ada istilahnya ini, Ji. Ini kan sumbu X, ya kan? Ini sumbu Y, ya kan? Nah, sumbu X ini kita patokannya pakai second, Ji. Second, detik. Kalau ini millivolt. Nah, jadi satu kotak kecil, satu kotak kecil itu sumbu X-nya 0,04 second. Aman, Ji? Ininya, kecepatannya. Iya, nih, satu kotak kecil ini itu 0,04 second. Ini 0,04. Ini 0,04. Ini 0,04. Yang ini 0,04 gitu. Sehingga satu kotak sedang itu dia ini kan, kotak sedang kan? Iya kan? Berarti kan 5 kali 0,04 kan? Ya enggak? Oke. Sama dengan berapa tuh? 0,2 second. Seiji. Telepon dari farmasi. Halo, selamat siang Mbak. Dari Elang. Ih, Nyonya Enggar. Nyonya Enggar. Loh, kok udah hilang namanya? Bentar, bentar. Oh ini. 02 02 27 79. Oke, sama itu. Nah,
Berarti kalau gitu kota besar berapa, Ji? Itu kota sedang. Satu. Karena 0,2 kali 5 kan? Nah, 1 second. Oke, sip. Itu untuk yang masalah sumbu X. Terus sumbu Y yang ke atas, yang ini satu ini sama dengan 0,1 eh 0,1 milivolt, Ji. Sorry, Ji, salah, Ji. 1 milivolt ke atasnya. Dah, ke atasnya ini. Satunya milivolt. 1 milivolt. Iya, gampang nih. Satu, dua, iya. Iya, betul. Berarti kalau kotak sedang ya 5. Kalau kotak besar berarti 5 kali 5, 25. Gitu. Oke? Aman, Ji? Aman. Nah, itu. Mm, iya. Terus, yang mana? 1 milivolt itu satu kotak kecil, Ji. Kecil. Kecil nih loh. Nah, berarti kalau satu kotak sedang dia 5 milivolt. Gitu. Udah kan? Terus, kita lihat ke bawah lagi. Ini tadi udah kita bahas 0,04 second dah. Gak usah lah. Ini 1 milivolt, udah gak usah. Itu nanti penting. Udah. Terus kita lihat nih. Jadi kalau misalnya kita mau baca EKG, gini step-stepnya aja. Step baca EKG. Untuk yang awam-awam misalnya yang belum pernah baca EKG sama sekali misalnya gitu ya, kita pakai step ini dulu aja. Nanti pelan-pelan misalnya udah sering baca itu udah gampang, nggak perlu pakai step-stepan. Satu, pastikan dia sinus atau asinus, ya kan? Sinus itu dikatakan sinus kalau misalnya gelombang P diikutin QRS. Nah, ini sinus. Tapi misalnya ada P lagi terus QRS. Ini bukan sinus. Atau misalnya P jalan sendiri, P lagi, QRS terus QRS lagi, terus P. P ini bukan sinus. Intinya P diikutin QRS, itu sinus. Oke, Ji. Oke, yang kedua setelah QRS kita assessment heart rate-nya. Heart rate-nya. Heart rate yang kita assessment ada dua. Satu, dia bisa beradi, ya kan? Bradikardi. Yang kedua bisa takikardi atau normal. Nah, sekarang ini masalah kardi, Ji. Heart rate yang pertama kita hitung. Ini masalah angka kan? Ya kan? Angka. Berarti kurang dari 60. Taki berarti kurang dari 100. Heart rate normal, orang apa? Orang normal. Normalnya kan 60 sampai 100. Nah, kalau kurang berarti kalau lebih berarti taki. Terus yang kedua, kita assessment regularitasnya. Regularitas. Regularitas itu bisa irregular atau reguler. Dah, maksudnya apa? Gini, Ji. Nih, saya kita reguler itu gimana? Ini kita hitung jarak dari R ke R. Berapa kotak kecil? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sorry. Ini kan udah 5. Ini udah 5. Tambah ini 4. Ini 4 gitu kan? Kotak kecilnya. Iya kan? Tahu nggak, Ji? Nah, ini kalau di EKG hasil kelihatan nggak, Ji? Ini buru memang. Ini 5 kotak kecil. Ini kan kelihatan kan? Nah, jadi kan ada berapa nih jaraknya? 5 tambah 5 tambah
4 tambah 8 berarti 18 ya kan. Nah, reguler itu dikatakan reguler kalau misalnya jarak R ke R-nya sama. R ke R sama. Misalnya ini 5, ini 5, ini 5, ini 2, ini 1, 18, ya kan? Kotak kecil, Ji, yang dihitung. Nah, ya, ya, R ke R di kotak kecilnya sama. Itu reguler. Reguler. R ke R sama. Nah, kalau misalnya sama, maka kita bilangnya Kardi. Ini loh Kardi-Kardi nih. Paham kan, Ji? Heeh. Misalnya heart rate-nya 120, terus dia reguler. Namanya takikardi. Nah, terus misalnya heart rate-nya 50, tapi 50, dia reguler, reguler berarti dia bradikardi gitu, Ji. Nah, irreguler itu kita sebutnya aritmi. Misalnya heart rate-nya dia 80, 80, 120. Terus kita hitung dia irreguler. Berarti dia taki aritmi. Taki aritmi di- kan dia 120 harusnya. Tuh, dapur lagi. Ntar, Ji. Halo, Mbak dari Elang. Nggih. Tadi yang terakhir sampai namanya siapa? Lili. Bukan. Ya, udah, sampai situ aja. Iya, cuma dua ini yang lain masuknya hari Selasa. Oke, oke. Iya. Bu Bu Enggar itu mana? Hilang. Pulang. Oh, udah pulang. Oh, tinggal dua kan pasiennya? Ayo. Tadi dari dapur, kok. Oh, ya udah. Ya ampun, Dok. Enggak apa-apa. Nggih, Mbak, santai. 120. Terus dia reguler. Berarti dia taki Ji, irreguler I. Taki taki aritmi. Eh, operannya apa ya? Saja aku mau operan sih. Tadi apa sih operannya? Oh, ini. Em, paham, Ji? Ji, aman ya. Misalnya heart rate-nya 50, irreguler. Berarti dia beradi aritmi. Nah, ini memudahkan kita untuk diagnosis apakah pasien ini nanti atrial flutter, atrial fibrilasi, ventricular tachycardia gitu, Ji. Gampang nanti. Gampang banget. Gak usah diingat-ingat itu. Nah, terus setelah kita bahas sinus, asinus, HR, terus regular atau irregular, terus kita selanjutnya bahas T-wave. T-wave. Dah, nanti kita bahas. Terus udah baca P-wave, kita baca QRS wave. Dah, terus QRS wave kita baca dulu T-wave. Nah, T-wave dan segmen ST. Segmen ST. Setelah itu kita baca PR interval. Ini urutan dulu, Ji. Nembeh, buat catat. Nanti satu-satu dibahas. Udah, Ji? Mana? T-wave dan segmen ST. Ya, nanti kita bahas. Gampang. Terus, habis itu PR interval. Habis PR interval, kita bahas masalah hmm, apa ya? PR interval, PR interval udah. Terus kita bahas masalah segmen ST udah. Udah, Ji. Doang, Ji.
Hmm, semua bebas Ji, bebas. Heeh, bebas. Ya, misalnya aku kasih contoh yang irregular ya. At- Atrial fibrilasi, EKG. CG. Ini ya, soalnya ini. Oke, ini Ji. Nih, coba lihat yang atas atrial fibrilasi. RPR-nya nggak sama, ya kan? Nah, itu atrial fibrilasi. Apa Ji? Nah, ini normal-normal aja, Ji. Nggak ada masalah nih. Ya, enggak sih. Segmen ST-nya agak bermasalah sebenarnya. Nah, itu dari titik ke titik itu ini Ji, kotak. Dari titik ke titik itu loh, satu kotak. Sama kayak itu ada lima juga tuh, lima kotak. Satu, dua, lima Ji. Apanya Ji? Yang empat Ji? Iya, dihitung semua itu lima itu. Satu kotak, satu, tiga, lima, 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 lima. Gak usah bingung. Ini jenis kertas doang ini. Ya kan? Oke. Terus kita bahas masalah P-wave. Se P-wave. PR udah. Tadi kita mana sih ini? Satu. Sinus sudah. HR. Cara ngitung HR sekarang, Ji. Oke? Cara ngitung HR. Nah, cara ngitung HR itu ada dua. Hah? Udah dijelasin tadi. Udah tahu. Terus cara ngitung HR itu ada dua, Ji. Nih, saya ada dua. HR mana? HR. Kalau misalnya di reguler, ya reguler, itu kita hitung ada dua cara. Satu, kotak kecil ke kotak kecil. Eh, dari R ke R. Yang dihitung kotak kecilnya, kecil, dibagi dengan, kalau kotak kecil, sorry, kebalik. 1.500 bagi R ke R yang kotak kecil. Daji, yang kedua, nanti kita contohin. 300 per R ke R, ini kotak sedang. Sedang. Dah. Oke ya, kita contohin ya. Contoh misalnya EKG normal. Misalnya ini yang punya kayak punya Ji, kertasnya. Nih, contoh ya. Ini R, ini R. Kita hitung kotak kecilnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, ya kan? Berarti ini nanti kalau kotak kecil rumusnya 1.500 bagi 18. Berapa tuh, Ji? 60. Lagi 18, oh, Ji. 83, Ji. Terus kalau kotak sedang berarti ini kan satu kotak sedang. Dua, tiga, ya kan? Anggaplah 3, sekian, 3,4 gitu ya. Berarti atasnya kalau kotak sedang 300, Ji. 300. Berarti cuma di sini doang nih. 300 bagi 3, 3. Nah, kira-kira 88 lah. Tuh. Kan nggak jauh beda nih.
ya kan? Nah, itu caranya. Terus, kalau misalnya dia irregular, irregular, siapa namanya? Yang ini, maksudnya normalnya 60 sampai 100 Ji. Heeh. Nah, kalau irregular kita nggak bisa gitu Ji, karena kan dari sini ke sini beda, setiap kotak beda. Nah, makanya kalau dari irregular, hitungnya gini, kita hitung 6 detik pertama, 6 detik pertama, ya kan? Ada berapa jumlah R-nya, dah, jumlah R, 6 detik, dikalikan dengan 10. Kan 60 detik gini kan? 6 kali 10, ya kan? Nah, jumlahnya berapa? Inilah hasilnya nanti. Contoh misalnya, kok tahu 6 detik gimana? Kan kita udah dapat tadi, kalau misalnya satu kotak besar sama dengan 1 detik kan? Di awal di kita tahu kan? Nah, makanya kita tinggal nyari 6 kotak besar, ya enggak? Nah, 6 kotak besar sama dengan berapa kotak sedang, Ji? 30. Ya, berarti 1, 2, 3, 4 sampai 30 ini. Ya kan? Nanti hitung berapa R di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jumlah R dikali 10 sama dengan 80. Gitu, Ji. Paham kan, Ji? Coba tak kasih contoh lah. Nah, coba mau hitung tria. Nih, Ji. Walah, rakyat tok jangkrik. Oh, kan bisa pakai kotak sedang, Ji. Hah? Nggak apa, itu kotak sedangnya aja. 30 kotak sedang. Nggak ketok. Iki siji, loro. Nggak ketok ya? Coba ya, Ji. Saya rodok cetok. Nah, tadi berapa kotak sedang, Ji? 30 kotak sedang. Ya wes, mau hitung aja. Coba hitung di V1 aja, Ji. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hah? Berapa, Ji? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada berapa R tuh? Nah, itu satu tok, Ji. Semua hitung sih. Piro, Ji? Eh? R-nya berapa R-nya? R dalam 6 detik itu berapa? Dia. Oh, Ji. Wes. Ketok ini. Oh, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ji. 7 kali, 7 kali 10. 10. Nah, eh, hah? Apa? 6 detik, Ji.
R. Pokoknya dalam 6 detik itu ada berapa R gitu aja, Ji. Berarti kan kita harus cari tahu dulu 6 6 detik itu sampai mana kan gitu EKG-nya, ya kan? Nah, 6 detik itu sampai mana? Jawabannya adalah sampai 30 kotak sedang. Kan kita sama-sama tahu tadi, kalau satu kotak besar sama dengan 1 detik, ya dikali dengan apa 6. Berarti ada 6 kotak dikali dengan 5, 30 kan gitu tadi kan katamu. Ya enggak? Harus jawab sendiri, bingung sendiri, Ji. Ji. Nah, terus hitung 1 sampai 30. Berarti kan ini 6 detik nih, ya kan? Ya udah hitung R-nya berapa. Itu, Ji. Emang mau di awal, Ji? Santai aja. Aman, Ji. Udah itu HR. Terus yang kedua tentang P interval P. Oh, Ji, teknik gampangnya gini, Ji. Kalau mau baca cepat EKG, HR normal itu 3 sampai 5 kotak sedang. Dah, kalau misalnya kamu lihat HR-nya ternyata dia 2 kotak sedang, RKR-nya. Ini RKR-nya, Ji, ya. Jarak RKR. Misalnya kayak tadi gini nih. Nih, 1, 2. Ini kan 2,5 doang nih. 2,5, nggak nyampe 3 kan. Ini pasti nanti hasilnya takikardi. Taki, gitu. Kan 3 sampai 5. Kalau misalnya jadinya 6 nih, misalnya 6 nih, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasti beradi nanti jadinya. Dah, aman, Ji. Aman. 3 sampai 5 itu kalau mau cepet ya. Terus kita bahas masalah P-wave. Nah, P-wave itu normalnya, misalnya aku bikin EKG gini, Ji. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Alah, elek mencet gambar. Cek, cek. Kok yang bagus nggak ada ya? Eh, kasih pengantar dulu aja. Tadi P-wave itu menggambarkan kalau dia atrium kan. Nih, atrial depolarization nih kan katanya. Nah, P-wave itu normalnya dia panjangnya ini, Ji. Panjangnya ini itu cek. Kok aku lupa tiba-tiba. Nah, ini, Ji. PFR interval ding. Sorry, sorry. Panjangnya ini 0,12 second, Ji. Berarti berapa kotak, Ji? Ya, 3. Sip. Berarti normalnya adalah 3 kotak kecil. Dah, itu panjang. Tingginya normalnya dia 2,5 milivolt. Berarti berapa kotak kecil, Ji? Ah, ya 2,5. Nah, ya kan? Nah, sekarang kan aku bilang tadi pernyataanku bahwa ketika ada P yang aneh dari normal, maka yang terganggu pasti atriumnya kan? Ya kan? Karena kita tahu impulsnya dari S anode di atrium kanan. Dah, sekarang ketika gelombang P itu kontraksi, S anode kontraksi, atrium kontraksi yang kanan, maka dia akan menimbulkan suatu impuls. Dah, misalnya tadi, otot kanannya dia apa hipertrofi, kardiomegali, dan dia terlalu banyak impuls di situ, makanya akan meninggi, Ji. Meninggi terus, baru turun. Berarti lebih dari 2,5 milivolt. Paham gak, Ji, ceritanya?
Kalau dia atrium kanan. Iya, misalnya gini nih. Kan tadi kita udah bahas P-wave itu, narasinya kan P-wave itu adalah gambaran depolarisasi dari atrium, ya kan? Ketika otot-otot atrium itu normal, nggak ada pembesaran, nggak ada kardiomegali, maka dia mentok ke atas cuma 2,5 milivolt atrium kanan loh, iya kan? Nah, 2,5 atau kurang, 2,5 gini. Nah, ketika dia hipertrofi atrium kanannya, kan ototnya banyak, ya kan? Impuls listrik yang harus dialurkan juga banyak, ya enggak? Ya enggak? Nah, yang terjadi adalah dia meninggi, Ji. Meninggi. Set, gitu. Nah, lebih dari 2,5 milivolt. Atau kita bilang dengan gambaran P pulmonal namanya. Nah, ini kenapa dibilang P pulmonal sebagai tanda pelebaran atrium kanan. Pembesaran atrium kanan. Itu, Ji. Asal muasalnya. Dah, terus sekarang logika lagi. Dari atrium kanan, sebelum ke bawah, dia kan ke atrium kiri dulu, ya kan? Nah, kalau atrium kirinya melebar, maka ada banyak sel-sel otot di sini yang impulsnya banyak dan terjadi lama. Maka yang menjadi adalah P-nya gini. Ya, P-nya gini. Set, melebar lebih dari 0,12 second atau lebih dari 3 kotak kecil. Itu, Ji. Oh, enggak, Ji. Nah, iya, Mbak Upi. Mbak, apa? Yang melebar itu namanya P mitral, Ji. Maksud gua, P mitral. Ini berarti pelebaran atrium kiri, Ji. Ya, oke, aman, Ji. Hah? Enggak mungkin. Nah, kecuali ada beberapa keadaan nih yang orang jarang tahu nih. Kanan melebar, enggak, meninggi. Kan S anotnya di sebelah kanan, Ji. Mau duduk, Mbak. Nah, terus ada gambaran lain, Ji. P mitral yang melebar. Bisa jadi nanti gambarnya buat tuh kayak gini, jadi kayak M gitu. Atau bisa digambarin nanti gini. Nah, nah. Jadi jangan kaget, Ji. Jangan kaget kayak ginian. Itu sama-sama P mitral semua itu. Ini mitral. Hah? Bingung? Enggak. Yang penting patokanmu 0,12 sama 2,5. Udah itu aja. Hitung P-nya. Begitu dia lebih dari antara ini yang terganggu, pasti itu tuh. Nah, nanti ada juga gambaran kanan. Iya, kiri, kiri, kiri. Ya, betul. Yang penting dihitung aja ini berapa nih. Nah, nah, nanti kalau misalnya ada gangguan atrium kanan kiri yang melebar gimana tuh? Kan unik tuh. Ya udah nanti yang ini P pulmonal, terus dia tinggi. Ini tinggi, ini lebar. Gampang toh? Atau misalnya ini tinggi, dia ke bawah. Nah, ini tinggi, ini lebar. Ada dua-duanya. Jadi yang mau ku sampaikan tuh intinya ini nih, ini Ji, yang penting mau gimana pun bentuk P-nya, asal dia lebih dari segini, itu pasti sudah ada hipertrofi. Tinggal mana yang terganggu aja. Oke, Ji. Nah, gampang kan? Easy, buddy. C, engkau mana, Ji? Aku tak pulang, C.
Burung mural. Ulang sih. Itu buat cerna sih. Nanti mumet nggak semua.